Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Semua ada sehat-sehat kok? Iya Bu. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta kesediaan Bella untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai akan pelajaran kita pagi hari ini, mari kita semua menghadap Tuhan dan doa. Kita berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Semua makan? Sudah Ibu. Oke. Itu sampah-sampah di kolong meja itu tolong dibersihkan. Ya Bu. Yang bertugas hari ini siapa? Aprianus. Pasti tidak satu. Nah, anak-anak silakan memilih kotoran yang ada di bawah meja anak-anak masing-masing. Nah, kalau bersih kan kelihatan bagus. Iya Bu. Oke, anak-anak, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu sampai di mana? Lupa Bu. Pelajaran minggu lalu tentang litosfer Ibu. Oke, baik. Ini yang lupa ini pasti tidak baca-baca di rumah. Gitu. Baik, hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita dengan materi yang baru, yaitu tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada yang pernah dengar apa itu flora dan apa itu fauna? Siapa yang tahu? Tumbuhan dan hewan Bu. Yang lebih lengkap mungkin? Sama Ibu. Oke, baik. Betul sekali apa yang sudah dikatakan oleh Selin, bahwa flora itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala tumbuh-tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Dan juga fauna, ada yang tahu fauna itu apa? Hewan. Ya, betul sekali. Fauna itu adalah segala jenis hewan yang ada di muka bumi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang flora dan fauna atau hewan dan tumbuhan yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Oke. Baik. Nah, di sini sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, Ibu akan menampilkan sebuah video yang akan kita saksikan bersama-sama dan akan kita pelajari di hari ini. Iya Bu. Tolong disimak baik-baik ya. Iya Bu. Aduh, gue sudah buntung Bu. Ini merupakan jenis flora yang ada di Indonesia bagian barat. Nah, ini merupakan peta pembagian flora dan fauna yang ada di Indonesia.
di mana itu dibagi menjadi 3 bagian yang dibagi oleh 2 garis, yaitu garis Wallace dan juga ini merupakan garis Weber. Nah, garis Wallace ini dia membagi akan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah, sedangkan garis Weber membagi Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah. Nah, di sini teman-teman silakan lanjut menonton. Ini merupakan komodo yang merupakan fauna yang terdapat di Indonesia bagian tengah, terutama di daerah kita yaitu NTT. Nah, ini sekilas video yang Ibu tayangkan hari ini. Nah, dari video ini siapa yang bisa memberikan sedikit gambaran atau simpulan dari video yang telah ditonton? Saya, Bu. Oke, Bella. Yang tadi saya pahami di video yang Ibu tampilkan adalah di Indonesia ini ada beragam jenis tumbuhan dan hewan. Nah, di situ ada dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian barat, bagian timur, dan bagian tengah, yang dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber. Oke, betul sekali. Kita berikan aplaus pada teman kita Bella Lassi. Oke, seperti yang diketahui bahwa negara kita, negara Indonesia itu memiliki berbagai jenis flora dan fauna yang terdapat di berbagai wilayah. Nah, secara umum persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dipengaruhi oleh letak geografisnya berdasarkan wilayah dan karakteristik flora dan faunanya. Kita dapat membagi menjadi 3 bagian, yang seperti yang tadi dijelaskan, yaitu bagian barat, bagian tengah, dan juga bagian timur. Nah, di sini ada garis yang membagi wilayah ini, yaitu garis Wallace dan juga garis Weber. Siapa yang tahu apa itu garis Weber dan apa itu garis Wallace? Ayo, ada yang tahu? Kalau garis Wallace itu, Ibu, memisahkan Indonesia bagian barat dan bagian tengah. Ya, betul. Kalau garis Weber memisahkan Indonesia bagian tengah dan timur. Oke, tepat sekali. Yaitu adanya 2 garis, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Itu hal tersebut yang membuat perbedaan antara jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada yang tahu apa itu flora dan apa itu fauna. Kalau sudah Ibu sebutkan di awal tadi, kalau flora itu adalah segala jenis tumbuhan yang ada di muka bumi, dan fauna itu merupakan segala jenis hewan yang ada di permukaan bumi. Nah, sekarang kita akan membahasnya satu persatu, yaitu flora dan fauna yang terdapat di Indonesia bagian barat, atau yang biasa disebut apa? Ada yang tahu? Biasa disebut Asiatis. Yes. Nah, di sini flora dan fauna yang terdapat di wilayah Indonesia bagian barat disebut tipe Asiatis. Nah, wilayah barat meliputi, siapa yang tahu wilayah barat itu meliputi wilayah apa? Sumatera dan Jawa, Ya. Kalimantan, sebagian Ya. Kalimantan. Ya, benar sekali, itu Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Itu disebabkan karena tumbuhan dan satwanya hampir sama dengan yang ditemukan di benua Asia pada umumnya. Nah, untuk flora jenis yang ditemukan di wilayah barat sifatnya heterogen.
Siapa yang tahu di sini tanaman apa yang bersifat heterogen? Tidak tahu. Nah, yang bersifat heterogen itu seperti lumut, paku, jamur, mahoni, dan juga damar. Hal ini dikarenakan iklim hujan tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi. Jenis hutan yang terdapat di bagian barat itu termasuk hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana tropis, dan hutan bakau di pesisir pantai. Nah, siapa di sini tahu flora endemik Indonesia yang berada di wilayah bagian barat? Siapa yang tahu? Salah satu mungkin tumbuhan yang khas di Indonesia bagian barat. Ada yang tahu? Bunga Matahari. Rafflesia. Betul sekali. Betul seperti yang dikatakan Rian bahwa Bunga Rafflesia. di Indonesia bagian barat itu ada flora yang endemik, yaitu seperti bunga Rafflesia arnoldii. Nah, untuk fauna jenis yang ditemukan di sini, siapa yang tahu fauna yang ada di bagian barat itu apa-apa saja? Gajah. Nah, terus, nah, kalau yang ada di Indonesia bagian barat itu ada reptil, mamalia, burung, dan ikan. Ada banyak fauna endemik Indonesia yang terdapat di bagian barat itu seperti, ada yang tahu? Itu ada parang bercula 1, ada tapir, ada harimau, Yes. ada orangutan. Ya, Bu. Nah, itu merupakan fauna yang ada di Indonesia bagian barat. Nah, di sini kita akan lanjut ke jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian tengah. Atau Indonesia bagian tengah biasa disebut dengan tipe apa? Asiatis. Tidak Asiatis. beralihan. Ya, betul sekali. Indonesia bagian tengah atau yang disebut sebagai tipe peralihan. Ada yang tahu mengapa disebut peralihan? Karena hewan atau tumbuhan dari daerah lain bisa beradaptasi dengan daerah lain. Ya, betul sekali. Nah, flora dan fauna yang ditemukan di bagian tengah Indonesia itu disebut tipe peralihan. Nah, wilayah Indonesia yang termasuk ke bagian tengah adalah pulau. Siapa yang tahu Indonesia bagian tengah itu pulau apa-apa saja? Nusa Tenggara, Bali, dan Sulawesi. Ya, betul sekali. Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, di Indonesia bagian tengah ini jenis hutan yang terdapat di sana itu yaitu hutan hujan tropis. Dan juga ada hutan bakau di pesisir pantai. Nah, salah satu flora endemik Indonesia yang berada di wilayah bagian tengah ini Nah, di sini iklim Indonesia bagian tengah ini memiliki kelembaban udara dan curah hujan yang rendah. Karena itu, flora yang ditemukan di wilayah ini didominasi oleh rempah-rempah seperti pala, cengkeh, cendana, dan anggrek. Seperti kita di Kupang, kebanyakan terdapat banyak tumbuhan cendana. Nah, di sisi fauna, banyak pula terdapat hewan endemik Indonesia yang menempati Indonesia bagian tengah. Siapa yang tahu fauna di Indonesia bagian tengah itu apa-apa saja? Salah satu, ada bisa menyebutkan? Salah satunya yang paling terkenal itu yang ada di NTT. Komodo. Ya, betul sekali. Nah, itu ada komodo, anoa, babirusa, dan juga burung maleo. Yang ketiga itu Indonesia bagian timur. Nah, Indonesia bagian timur itu apa-apa saja? Apa Ibu? Apa-apa saja? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Pulau apa saja yang ada di Indonesia bagian timur? Tidak tahu. Pulau Papua dan sekitarnya. Ya, betul Maluku. sekali.
Nah, di wilayah Indonesia meliputi Pulau Papua dan Maluku sekitarnya. Termasuk juga bagian timur yang disebut juga sebagai tipe. Bagian timur siapa yang tahu tipe apa biasa disebut? Australia. Australis. Ya, betul sekali, tipe Australis. Australis. Nah, hal ini disebabkan oleh karakteristik flora dan fauna yang menyerupai flora dan fauna di benua Australia. Bagian timur didominasi oleh hutan hujan tropis dan hutan pegunungan. Flora yang dapat ditemukan di Indonesia bagian timur ini diantaranya adalah pohon sagu dan nipah. Ada pula pohon rasa mala dan matoa. Nah, sedangkan fauna yang endemik di Indonesia bagian timur ini yaitu siapa yang tahu fauna yang ada di Indonesia bagian timur? Di bagian timur itu apa yang Cendrawasih, Bu. ya betul. Terus burung nuri, kamuru pohon. Nah, di sini adik-adik harus banyak membaca agar banyak pengetahuan. Iya, Bu. Nah, di sini sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya daripada penjelasan yang Ibu berikan. Saya Ibu. Saya mau bertanya, Bu. Oke, silahkan Bella. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, Ibu? Oke. Oke. Teman Bella, siapa yang bisa menjawab pertanyaan daripada teman Bella? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Mungkin ada yang tahu? Tidak ada, Bu. Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Bella tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Itu ada 4 faktor. Yang pertama, faktor karena suhu, kedua kelembapan udara, ketiga angin, dan keempat curah hujan. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk Bella yang sudah bertanya dan juga untuk Selin yang sudah menjawab pertanyaan dari Bella. Nah, di sini Pak akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi flora dan fauna di Indonesia. Yaitu yang pertama itu adanya suhu. Yang pertama disebutkan tadi suhu. Nah, habitat suhu ini berpengaruh untuk persebaran flora dan fauna karena habitat yang baik untuk flora dan fauna adalah wilayah dengan suhu yang tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas. Misalnya, seperti suhu yang tinggi dapat menyebabkan asimilasi asam arang dan transpirasi pada tumbuhan. Nah, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua itu kelembaban udara. Itu berpengaruh langsung terhadap pola persebaran tumbuhan, yaitu wilayah seperti wilayah basah dan wilayah kering. Yang ketiga itu ada angin, itu berpengaruh terhadap proses penyerbukan dan distribusi uap air dan awan yang mengandung hujan. Nah, yang keempat itu ada curah hujan. Nah, wilayah yang curah hujan tinggi umumnya memiliki aneka spesies dengan jenis tumbuhan yang khas. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke, itu merupakan penjelasan tentang materi kita hari ini, yaitu persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sampai di sini semua paham? Paham, Ibu. Mengerti, Bu? Paham, Ibu. Semua paham karena lapar toh? Iya, Bu. Oke. Di sini hari ini Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya sebentar akan Ibu kirimkan kepada ketua kelas. Selin, nanti Ibu kirim tugas, tolong berikan kepada teman-teman. Ya, Bu. Tugas itu tolong dikerjakan dan minggu depan akan dipresentasikan dan dikumpulkan. Ibu akan memberikan nilai. Oke. Ujian akhir semester sisa 2 minggu ya. Ya, Bu.
Tolong di rumah nanti belajar, persiapkan diri baik-baik supaya pas ujian bisa semangat untuk mengakhiri semester ini dengan baik. Oke, tugasnya mungkin nanti Ibu kirimkan sebentar. Semuanya sudah paham. Kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Sampai di rumah tolong baca untuk minggu depan kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Hari ini kita belajar khusus untuk Indonesia dan minggu depan kita akan lanjut kepada persebaran dan flora dan fauna yang ada di dunia. Oke, sampai di sini semua pas. Pas, Bu. Makasih, Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mengajukan mohon kepada doa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih sampai di sini semua. Tolong jaga kesehatan sampai bertemu minggu depan. Iya, Bu. Selamat siang. Siang, Bu.